Halo people, welcome back to Bright Oxygen. Balik lagi bersama Erlin, dan kali ini di episode kali ini khusus kita akan sama-sama belajar gimana sih cara menghadapi masalah-masalah tentang public speaking di daily life kita sebagai seorang property advisor. Bapak Ibu pernah nggak sih merasa grogi, merasa gemeteran, merasa kayaknya aduh saya nggak pede deh ngomong di depan banyak orang, saya nggak pede deh ketemu klien langsung gitu ya, udahlah lewat telepon aja, atau saya nggak pede deh jadi seorang koordinator sebuah produk primary karena kayaknya public speaking saya kurang bagus. Pernah nggak sih merasa seperti itu? Atau mungkin pernah juga merasa masalah-masalah yang lain gitu ya, miskomunikasi, atau mungkin dicuekin klien, tidak ditanggepin teman-teman agent misalnya gitu. Aduh, sedih banget. Tapi Bapak Ibu, it's okay, it's time to learn, it's time to try again. Dan kali ini kita akan bahas gimana sih tips and trick untuk kita dealing dengan masalah-masalah yang kita hadapi di kehidupan sehari-hari sebagai property agent. Sebagai seorang agent atau property advisor yang memiliki public speaking yang bagus, pastinya akan membuka peluang kita lebih banyak gitu ya, sehingga kita bisa closing lebih banyak dan juga closing lebih cepat. Akan ada dua case yang Erin akan bahas di sini. Di sini sering banget ya terjadi sebagai seorang property advisor mengalami masalah dengan public speaking ketika harus berhadapan dengan klien atau vendor, dan yang kedua adalah ketika menjadi seorang koordinator produk properti. Terlepas dari semua itu, yang pertama kita harus miliki adalah PD. Kita harus percaya diri bahwa kita bisa, bahwa kita mampu untuk jago public speaking. Setelah itu, case yang pertama kita akan lihat dari ketika kita dealing dengan klien atau vendor. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, gunakan atau budayakan 5S, 5S gitu ya. Sapa, senyum, salam, sopan, santun gitu. Kita sebagai property agent, kita nggak hanya ramah kepada klien, tapi kita juga harus ramah kepada vendor atau developer ya, atau pihak bank gitu ya. Karena ngomongin tentang public speaking, kalau misalnya kita jago ngomong tapi attitude yang kita gunakan juga tidak bagus, itu akan merusak public speaking kita. Yang kedua, to the point. Kalau kita ngomong dengan klien atau vendor gitu, kita langsung to the point, jangan banyak basa-basi. Karena dengan banyak basa-basi atau ngomongnya kemana-mana, orang jadi kok kemana-mana, atau aduh kok kayaknya kurang jelas pembahasannya, kok kemana-mana gitu, ini maksudnya apa sih gitu, agent ini maunya apa sih. Nah, pastikan Bapak Ibu selain menggunakan 5S, Bapak Ibu juga dalam melakukan public speaking kepada klien atau vendor to the point. Halo Pak Bu, saya Erlin dari Brighton Property Agent. Nah, saya melihat nih ada nomor ibu di depan rumah di Jalan Kasuari. Ini benar ya Bu ya, lagi dijual? Kalau boleh saya bantu jualin Bu ya, dititipkan ke saya, nanti saya akan bantu promosikan kepada calon buyer. Kalau ke klien gitu itu the point. Kalau misalnya Bapak Ibu lagi nyari rumah di mana, mau spesifikasinya seperti apa? Oh, saya ada nih produknya di sini gitu ya, propertinya di sini, rumahnya di sini gitu. Jadi to the point. Jangan diputer-puter. Misalnya nanya kemana-mana gitu, jangan. Yang ketiga adalah don't forget to say thank you. Setelah melakukan public speaking, jangan lupa untuk melakukan yang namanya thank you gitu ya. Kita harus memiliki public speaking yang bagus, tapi jangan melupakan attitude juga. Jadi Bapak Ibu dengan memiliki attitude yang bagus, pastinya orang akan melihat kita menjadi seorang public speaker yang baik pula. Case yang kedua adalah ketika kita menjadi seorang koordinator atau seorang property agent yang hendak mempromosikan sebuah produk primary atau secondary. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kuasai produknya. Gimana kita bisa mengutarakan sesuatu kalau kita tidak menguasai produknya. Jadi pastikan Bapak Ibu menguasai produk primary atau secondary atau produk properti yang hendak Bapak Ibu promosikan. Yang kedua adalah tekankan keunggulan. Nah, sebagai seorang marketing, seorang property agent, kita sudah harus mengetahui nih produk ini itu seperti apa dan keunggulannya apa aja, sehingga ketika kita menjelaskan kepada entah sesama agent atau ke klien gitu ya, ataukah Bapak Ibu dapat kesempatan untuk review YouTube gitu. Nah, Bapak Ibu bisa menjelaskannya dengan nyaman gitu ya, dengan lancar, sehingga Bapak Ibu juga akan lebih pede karena barang atau produk yang Bapak Ibu
promote ini Bapak Ibu tahu gitu keunggulannya apa aja, dan itu pastinya akan lebih menarik perhatian dari klien atau agent-agent yang hendak mempromosikan produk ini juga. Yang ketiga adalah call to action. Apa sih call to action itu? Call to action itu adalah ketika kita memberikan kata-kata untuk mempengaruhi mereka melakukan sesuatu, mempengaruhi audiens kita melakukan sesuatu. Misalnya, ketika kita sudah selesai nih ngomongin tentang sebuah produk primary gitu ya. So, jangan lupa untuk call me gitu ya. Jangan lupa untuk hubungi saya, Erlyn Brighton, kalau Bapak Ibu ingin memiliki hunian ini gitu. Sekarang juga gitu, karena produknya terbatas, unitnya terbatas, dan peminatnya sangat banyak gitu. Ayo, langsung noob sekarang, dan Erlyn akan bantuin sampai selesai gitu misalnya gitu ya. Di video singkat ini beberapa tips dan triks yang bisa Bapak Ibu pegang gitu ya untuk menghadapi masalah-masalah public speaking di kehidupan sehari-hari. So thank you so much, dan jangan lupa juga untuk ikut kelas lanjutan di Zoom, karena nanti kita di sana akan langsung belajar lagi role play dan juga ada sesi tanya jawab. Untuk info lebih lanjut bisa langsung hubungi admin kantor cabang masing-masing. So thank you so much dan bye bye.